Ya, dialog berebut alat kelengkapan DPR kita lanjutkan. Kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Pimpinan DPR dari PKS tadi, Fahri Hamzah, yang mengatakan bahwa majority rule, gitu. Nah, sekarang koalisi Merah Putih di DPR ini menguasai, artinya mereka berhak untuk melakukan apa saja. Oh iya, nah, saya setuju majority rule itu setuju. Nah, cuman kan ada aturan yang tidak boleh ditabrak. Apa itu? Ya, membuat alat kelengkapan dewan itu adalah 50% plus satu fraksi. Ini kan belum cukup. Jadi kalau misalnya tadi bilang P3 sudah kita terima, ya bagaimana kalau Romi masukkan juga? Ya kan tidak boleh dia mengesan paripurna. Paripurna itu kan ini P3 yang masukkan, tanya kepada P3-nya, udah oke belum nih? Kan begitu, karena belum ada apa-apa, kemudian ketok palu nanya sedang paripurna. Itu saya, apakah itu ada? Ini masalahnya pimpinan DPR-nya kemudian melakukan keberpihakan. Jadi begini. Nah, itu cara seperti itu artinya ada aturan formalnya atau sebetulnya hanya kebiasaan di DPR, artinya menanyakan ini kepada forum keseluruhan? Oh ya, sebelumnya pada waktu Taufik memimpin itu ditanya kepada partai yang mengajukan, fraksi yang mengajukan. Itu aturan formalnya memang seperti itu ya, atau kebiasaan? Itu dong. Karena misalnya gini, P3 yang ngajukan, ngapain kita tanya sama orang banyak? P3-nya setuju nggak? Kalau setuju baru kita ketok palu. Ini kan nggak. Bagaimana setuju yang berteriak bukan yang P3 setuju. Dum katanya. Ya ini P3-nya bilang nanti dulu. Nah itu kan etiknya bersidang. Kalau etiknya bersidang itu siapa yang masukkan, fraksinya itu yang dulu ditanya. Nah kalau menurut Fahri Hamzah tadi, ini kan surat yang masuk itu sudah ada dari SDA, dari ya, Surya Dharma. makanya dicek dulu nih. SDA ini posisi seperti apa. Kan begitu nih. Si Romi itu sekjennya. Ada nggak SDA ditandatangani oleh Romi misalnya, supaya bisa diterima nih. Pimpinan itu kan bagaimana mencari titik tengah, bukan kemudian seorang pimpinan hanya melihat formal ada surat di atas itu. Bagaimana kalau suratnya nggak benar? Hari ini misalnya saya atau sama partai masukkan surat sendiri, karena surat ada atas meja ya saya bahas, kan nggak begitu dong. Kita akan menebak ini kira-kira benar nggak surat ini? Dari sudut pandang Anda, ini tidak benar tentunya dengan cara-cara seperti itu. Iya, tapi dari sudut pandang pimpinan DPR tadi, ya, Fahri Hamzah lah. Yang bikin suasananya jadi seperti ini karena pimpinannya tidak menghormati apa yang dimaksud oleh P3. Ya. Sebenarnya P3 ditanya dulu, ini ada nih, kalau ada masalah ya coba kalian urus dulu supaya ini bisa jalan gitu. Tapi kalau kemudian mereka sepakat berembuk dan menyatakan menyeberang untuk nggak ada masalah juga, kalau tidak ribut. Nah ini kan permasalahan itu satu permasalahan yang belum selesai gitu ya. Kita nggak tahu ujungnya seperti apa nih Bang Petris. Tapi kalau saya membaca, kalau boleh saya simpulkan pernyataan dari Fahri Hamzah tadi itu kan mengultimatum sebetulnya. Besok ada atau tidak ada, ini tetap akan dilanjutkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan. Ya silakan aja, silakan kalau mau pilih nggak ada masalah juga. Kita nggak larang. Tapi kan pasti tersendat dong. Suasananya kan begini terus di dalam ruang sidang itu kan orang memiliki rasa hak yang bersama di situ. Saya sama Fahri sama-sama terpilih dari daerah pemilihan kok. Dia boleh menang di situ, saya menang daerah pemilihan saya. Kan begitu nih. Jadi nggak bisa kita kuat-kuatan kalau di sana. Ya ada kerjasama. Dan itu yang makanya maksud saya tadi, saya sarankan sebelumnya pimpinan DPR sebaiknya memanggil semua pihak, kita duduk sama-sama nih supaya nggak ribut-ribut, gimana enaknya. Kalau supaya itu nggak dilakukan, ya di lapangannya seperti itu. Kalau supaya tidak ribut, ini seperti apa sih sebetulnya pembagian yang diharapkan oleh Koalisi Indonesia Hebat? Ya kita kan dari 64 pimpinan alat kelengkapan ini, paling tidak berapa yang dianggap bahwa ini bisa diterima? Kita nggak usah hitung berapa jumlahnya. Yang paling banyak berapa, ambil. Cuman ada caranya. Kita dulu, ini ini fraksi ini ya setuju semua, nggak ada masalah. Kalau bagi Nasdem itu nggak ada satupun, ingat ya, bagi Nasdem tidak ada satupun di jabatan itu kami terima, tidak ada satupun, nggak ada masalah. Tapi suasananya menjadi enak, kita di komisi bersama-sama, enak, jalan bisa sama-sama, bekerja bisa bersama-sama. Jangan sedikit majority rule, itu yang nggak benar, orang bisa tersinggung. Gitu loh. Kalau Nasdem tidak menginginkan, tapi kan partai-partai lain ada yang mengharapkan gitu. PDIP sudah banyak pernyataannya di media bahwa mereka juga mengharapkan posisi itu. Ya boleh aja kan. Tapi kita sadar, Bang. Artinya sebetulnya Koalisi Indonesia Hebat sudah menghitung kira-kira berapa sebetulnya jatah untuk pimpinan alat kelengkapan. Iya, pasti kita lebih sedikit, lebih banyak. Kita maklum. Berapa kalau boleh tahu? Tapi kok diajak ngomong enaknya, ini kita belum ada nih. Belum ada, ini kita bingung aja, dikuyuk-kuyuk, ditarik ke sana, ditarik ke sini.
Kalau yang diusulkan itu berapa sebetulnya? Paling tidak untuk jatah Koalisi Indonesia Hebat, berapa pimpinan alat kelengkapan yang pas untuk? Dulu ada pembicaraannya 16. 16. Sisanya sebetulnya nggak banyak nggak juga. banyak juga. Itu kemudian turun jadi 5. Nah, Itu itu yang kemudian maksud saya sekali lagi komunikasinya nggak jalan. baik. Bang Gitu loh. Petris. Kalau komunikasinya baik, saya kira apa sih nggak bisa dilakukan di negeri ini? Kita mengharapkan itu ya, Ya. supaya tugas-tugas DPR juga bisa cepat bisa berjalan. Bang Ya. Petris, terima kasih Terima banyak sudah kasih, bersama Mas Budi. kami di Terima kasih. Prime Time Talk.